Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam belajar. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Baiklah, marilah kita awali pertemuan kali ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Indikatornya adalah sebagai berikut. 1. Menunjukkan dalil perintah beradab kepada saudara. Kemudian, menunjukkan dalil perintah beradab kepada teman. Menunjukkan dalil perintah beradab kepada tetangga. Mengidentifikasi bentuk atau ciri adab kepada saudara. Mengidentifikasi bentuk atau ciri adab kepada teman. Mengidentifikasi bentuk atau ciri adab kepada tetangga. Selanjutnya, mengidentifikasi cara-cara beradab kepada saudara, teman, dan tetangga. Mengidentifikasi contoh beradab kepada saudara, teman, dan tetangga. Dan yang terakhir, menganalisis hikmah beradab kepada saudara, teman, dan tetangga. Baiklah, sekarang kita mulai membahas materi tentang saudara. Siapakah yang dimaksud dengan saudara itu? Saudara adalah orang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan kita. Sampai garis keturunan ketujuh masih dikatakan saudara. Meskipun ada yang disebut dengan saudara dekat dan ada yang disebut dengan saudara jauh. Terkadang kita mendengar ada saudara kandung, saudara sepersusuan, bahkan ada saudara seumat Muhammad SAW. Namun, pada dasarnya, kita semuanya adalah saudara. Yang kedua, pengertian teman. Teman adalah orang yang pernah bergaul dengan kita. Ada di sekitar lingkungan kita. Maka, kita mengenal yang namanya teman organisasi, teman kerja, teman sekolah, dan lain sebagainya. Pada hakikatnya, kita semuanya adalah teman. Bahkan, teman tidak memandang suku, bangsa, dan agama. Yang ketiga, pengertian tetangga. Siapa yang dimaksud dengan tetangga? Tetangga adalah orang yang rumahnya atau tempat tinggalnya dekat dengan rumah kita. Jika tetangga masih satu RT, maka disebut dengan tetangga dekat. Jika satu RW, bisa dikatakan tetangga agak jauh atau tetangga jauh. Ada tetangga sedesa, tetangga sekecamatan, dan lain sebagainya. Semuanya itu tergantung seseorang berada di mana dia menyebut sebutan tetangganya. Anak-anakku yang berbahagia, dalil adab kepada saudara, teman, dan tetangga terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang, yaitu ibu, bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu Sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Anak-anakku yang berbahagia,
Bagaimana bentuk adab kepada saudara? Bentuk adabnya adalah sebagai berikut. 1. Menjalin silaturahmi antara saudara. Saling perhatian dan kasih sayang antar saudara. Menjaga nama baik keluarga. Menjauhi sifat permusuhan kepada saudara. Dan menjaga perasaan saudara. Kemudian bentuk adab kepada teman. Anak-anakku yang berbahagia, bagaimana bentuk adab kepada teman? Bentuk adab kepada teman adalah sebagai berikut. 1. Menciptakan suasana yang aman dan nyaman dalam berteman. Yang kedua, suka membantu teman. Yang ketiga, membawa kebaikan dalam pergaulan. Yang keempat, menganggap teman sebagai satu tim, satu tujuan. Dan yang kelima, menanamkan sifat mengalah. Anak-anakku yang berbahagia, ada beberapa bentuk adab kepada tetangga. Bentuknya adalah menerapkan 5S, yaitu sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Yang kedua, menjaga kerukunan dan keamanan kepada tetangga. Yang ketiga, menganggap tetangga dekat sebagai saudara. Saling silaturahmi, selalu membuka pintu maaf, dan yang terakhir, selalu berprasangka yang baik kepada tetangga. Anak-anakku yang berbahagia, setelah kita mengetahui tentang adab kepada saudara, teman, dan tetangga, lalu pertanyaannya, bagaimana cara membiasakan diri beradab secara islami, baik kepada saudara, teman, dan tetangga? Caranya adalah sebagai berikut. 1. Menyadari setiap orang Islam adalah saudara. Kedua, memberi perhatian kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang ketiga, menjaga sopan santun dan perasaan saudara, teman, dan tetangga. Kemudian, suka membantu, terutama saat mereka membutuhkan. Dan yang kelima, lebih banyak mengulurkan tangan kepada tetangga yang kurang mampu. Anak-anakku yang berbahagia, sekarang silakan disimak contoh adab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Bu Rina adalah seorang ibu rumah tangga yang setiap harinya mengurus anak-anaknya dan melayani keperluan suami. Rumah Bu Rina kebetulan berhadapan dengan rumah Nenek Parmi. Nenek Parmi adalah seorang nenek tua yang sudah lanjut usia. Tanpa mengurangi keharmonisan hubungan bertetangga, secara diam-diam, Bu Rina sering membantu Nenek Parmi, baik dalam bentuk makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Meskipun Nenek Parmi masih mempunyai seorang anak, tetapi rumah anaknya agak jauh dan hidupnya pas-pasan. Oleh karena itu, Nenek Parmi sangat membutuhkan belas kasihan dari orang lain. Walaupun semasa mudanya, Nenek Parmi terkenal galak, tidak mau bergaul dengan tetangga, dan tidak suka bila ada saudara atau tetangga yang berhasil, tetapi bagi Bu Rina, sifat Nenek Parmi tersebut bukan menjadi urusannya. Sebab, sebagai tetangga dekat, Bu Rina hanya berusaha ingin mengamalkan adab yang baik kepada tetangga dan menganggap dekat sebagai saudara. Bu Rina selalu silaturahim kepada rumah saudaranya. Dia selalu tersenyum apabila berjumpa dengan tetangga, termasuk juga dengan Nenek Parmi. Semua itu karena Bu Rina
ingin menjalankan adab Islami kepada tetangga. Anak-anakku yang berbahagia, apabila kita membiasakan diri beradab secara Islami, baik kepada saudara, teman, dan tetangga, ternyata ada suatu hikmah yang sangat besar di dalamnya. Apa hikmahnya? 1. Terwujudnya lingkungan yang nyaman dan Islami. Terjalin kerukunan antar saudara, teman, dan tetangga. Munculnya suasana saling menghormati dan saling menghargai akan lebih terasa. Dengan beradab Islami, akan memperkecil adanya sifat suudzon, baik kepada saudara, teman, dan tetangga. Dan hikmah yang terakhir, selalu menjaga ajaran Allah dan Rasul-Nya, dan kita akan selalu mau mengamalkan ajaran tersebut. Demikianlah anak-anak pertemuan kita yang membahas adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Sebelum Pak Guru akhiri, silakan dikerjakan latihan soal sebagai berikut. Pertanyaannya, bagaimana sikap kalian berdasarkan adab Islami kepada saudara? Selanjutnya, bagaimana sikap kalian jika memiliki saudara yang egois, yang hanya memikirkan kepentingannya saja, tetapi tidak mau memikirkan kepentingan saudaranya? Demikian anak-anak, pertemuan pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa, tetap semangat, tetap rajin belajar.